Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara maritim, yaitu negara yang penuh dengan sumber ikannya, terumbu karangnya, kemudian koral-koralnya, dan sebagainya. Nah, sistem penangkapan ikan laut dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan pantai dilakukan di kawasan laut dangkal dengan jarak kurang dari 60 mil dari pantai. Penangkapan ini biasanya dilakukan oleh nelayan tradisional menggunakan perahu dayung atau kapal motor. Jenis ikan yang dapat ditangkap adalah ikan kembung, ikan teri, dan cumi. Perikanan laut dalam dilakukan di laut lepas atau samudra. Jenis penangkapan ini dilakukan oleh perusahaan perikanan dengan peralatan canggih. Jenis ikan yang dapat ditangkap yaitu tuna dan cakalang. Wilayah di Indonesia yang memiliki banyak potensi kekayaan ikan diantaranya Selat Malaka, kemudian Sulawesi Utara, ikan tuna dan cakalang. Ini yang atas salah satu dari contoh ikan tuna dan cakalang, yang sampingnya yang bawah itu teripang. Kemudian di Maluku Selatan, Ambon, banyak terdapat ikan hias dan rumput laut. Dan di sekitaran Kepulauan Aru dan Kepulauan K banyak terdapat mutiara, udang laut, teripang, bunga karang, dan rumput laut. Praktik pencurian ikan atau illegal fishing sering terjadi di wilayah Indonesia Timur atau Papua. Illegal fishing ini bisa berupa misalnya ada kapal dari luar negeri yang masuk ke teritorial atau wilayah Indonesia. Itu termasuk dari illegal fishing. Kemudian menangkap ikan tapi merusak terumbu karang, contohnya dengan cara pukat harimau dan sebagainya. Adalah salah satu alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan sehingga jaringnya itu tidak merusak terumbu karang. Coba kalian perhatikan ya gambarnya. Hutan mangrove atau hutan bakau. Ekosistem mangrove adalah suatu sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik, saling berinteraksi dalam habitat mangrove. Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.000 km. Wilayah hutan mangrove yang luas banyak terdapat di Papua, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Maluku. Hutan mangrove berfungsi sebagai melindungi wilayah dataran dari adanya abrasi air laut, contohnya seperti di Muara Gembong. Fungsi hutan mangrove, fungsi fisiknya menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi atau abrasi, serta menahan tiupan angin kencang dari laut ke darat sebagai kawasan penyangga proses intrusi dan rembesan air laut ke darat. Fungsi kimia, tempat terjadinya daur ulang yang menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, kemudian pengolahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal-kapal dari lautan. Fungsi biologis dari hutan mangrove yang pertama adalah kawasan pemijahan bagi udang, ikan, kepiting, dan kerang, kawasan untuk berlindung dan berkembang biak bagi burung dan satwa lain. Yang ketiga, habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut. Terumbu karang atau coral reefs. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang berbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk suatu karang. Organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal tersebar di wilayah Sulawesi, Bali, Lombok, Jawa, Sumatera, Kepulauan Riau, dan sebagainya. Manfaat terumbu karang menurut Suprihantono yang pertama adalah potensi subsektor perikanan. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan dan budidaya rumput laut. Yang ketiga, tempat wisata bahari. Dan yang keempat, menghalangi pantai untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Nah, setelah saya jelaskan, sekarang kalian silahkan kerjakan 4 soal di bawah ini. Nanti dikumpulkannya itu ketika kalian bertemu saya pada pertemuan tatap muka terbatas ya. Silahkan kerjakan di buku latihan.